Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang rahasia dunia tak kasat mata, jin, qarin, dan mimpi buruk. Dalam setiap budaya dan penjuru dunia, cerita tentang hantu selalu berhasil mencuri perhatian. Sosok-sosok misterius yang muncul di tengah malam, suara tangisan tanpa wujud, atau penampakan di tempat-tempat sunyi menjadi bagian dari kisah yang diwariskan turun-temurun. Indonesia sendiri kaya dengan legenda mistis. Kuntilanak yang konon menangis di atas pohon beringin, pocong yang melompat-lompat di kuburan, hingga genderuwo di sudut-sudut gelap rumah tua. Tapi di balik semua cerita seram itu, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya hantu menurut Islam? Islam sebagai agama yang sempurna tidak menutup mata terhadap alam gaib. Bahkan keberadaan alam ini disebut sebagai al-ghaib, sesuatu yang diyakini meskipun tidak terlihat. Al-Quran dan hadits banyak membahas tentang jin, makhluk ciptaan Allah dari api yang tak berasap. Jin hidup berdampingan dengan manusia, tapi tak terlihat. Mereka seperti manusia memiliki pilihan antara taat atau durhaka. Ada jin yang beriman, ada pula yang membangkang dan menjadi pengikut setan. Jin inilah yang kerap dianggap sebagai sosok hantu karena kemampuan mereka menipu, meniru, dan menampakkan diri dalam rupa yang menakutkan. Dalam surat Al-Jin, Allah mengabadikan pengakuan para jin yang mendengar bacaan Al-Quran dan kemudian memelukkan Islam. Ini menunjukkan bahwa jin memiliki akal dan kesadaran. Namun, tidak semua jin memilih jalan kebenaran. Banyak di antara mereka yang menjadi musuh manusia, terutama jin kafir yang senang menyesatkan, menakut-nakuti, dan bahkan masuk ke tubuh manusia. Mereka dapat berpindah tempat dengan sangat cepat, menyaru menjadi makhluk lain, bahkan menyerupai manusia yang telah meninggal dunia. Maka, cerita tentang suara tangisan, bayangan putih, atau ketukan misterius seringkali bukan berasal dari roh, tapi jin yang menyamar. Kesalahpahaman besar di tengah masyarakat adalah keyakinan bahwa roh orang meninggal bisa gentayangan. Padahal, Islam secara tegas mengajarkan bahwa setelah kematian, roh manusia masuk ke alam barzakh dan tidak kembali ke dunia. Jika ada penampakan menyerupai orang yang telah meninggal, besar kemungkinan itu adalah jin yang menyerupai untuk menyesatkan atau menakuti. Ini adalah tipu daya jin, agar manusia percaya bahwa roh orang mati bisa bergentayangan, sehingga membuka celah pada kepercayaan syirik. Salah satu jenis jin yang disebut dalam Islam adalah qarin, jin pendamping setiap manusia. Qarin mengetahui kebiasaan manusia yang diikutinya sejak lahir. Dan setelah manusia itu meninggal, qarin bisa meniru gaya bicara, tawa, atau perilaku orang tersebut. Inilah yang sering dianggap arwah gentayangan. Tujuannya bukan hanya menakut-nakuti, tapi bisa menjebak manusia dalam kepercayaan yang salah. Jika tidak disikapi dengan ilmu, kepercayaan seperti ini dapat membawa seseorang pada kesyirikan, menganggap jin sebagai roh leluhur, atau bahkan memintai pertolongan mereka. Rasulullah sendiri tidak luput dari gangguan jin. Dalam salah satu hadits sahih, beliau pernah mengalami gangguan saat sholat. Namun dengan kekuatan doa, keberanian, dan keimanan kepada Allah, beliau mampu mengusirnya. Ini menjadi pelajaran besar, jin tidak bisa menyakiti orang yang dekat kepada Allah, kecuali jika manusia itu sendiri membuka celah, seperti jauh dari ibadah, hidup dalam maksiat, atau hatinya penuh ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang tak terkendali bisa menjadi pintu masuk jin ke dalam kehidupan seseorang. Tempat-tempat sepi, gelap, dan tidak diberi zikir adalah habitat favorit jin. Rumah yang jarang dipakai salat, penuh dengan kemarahan, maksiat, atau kesedihan yang dalam, bisa menjadi sarang jin. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca surat Al-Baqarah di rumah, dan mendawamkan zikir pagi dan petang. Semua ini adalah benteng yang sangat kuat dari gangguan makhluk halus, fenomena, kesurupan yang kerap terjadi, terutama di tempat-tempat yang dianggap angker atau penuh energi negatif, bisa jadi adalah bentuk penguasaan jin atas tubuh manusia. Namun tidak semua gangguan jiwa adalah kesurupan. Islam sangat hati-hati dalam membedakan antara gangguan medis dan spiritual. Karenanya, penting untuk melihat dengan jernih.
Apakah seseorang mengalami gangguan psikis ataukah benar-benar dirasuki jin? Dalam mimpi pun, jin bisa mengganggu. Islam mengajarkan bahwa mimpi buruk berasal dari setan. Ketika seseorang bermimpi bertemu sosok hitam, suara aneh, atau berada dalam situasi mencekam, Nabi mengajarkan untuk meludah ke kiri 3 kali, tanpa benar-benar meludah, membaca ta'awudz, dan tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Mimpi buruk bukan pertanda gaib yang harus ditafsirkan, melainkan gangguan yang harus diabaikan. Jadi, hantu dalam pandangan Islam bukanlah arwah penasaran, tetapi jin yang menipu pandangan manusia. Mereka bisa menakut-nakuti, membuat paranoid, atau bahkan membisikkan was-was agar manusia menjauh dari Allah. Namun, Islam tidak pernah mengajarkan untuk takut pada jin. Takut yang sejati hanya kepada Allah. Tidak ada makhluk, setakut apapun, wujudnya, yang lebih berkuasa daripada Allah yang Maha Perkasa. Bahkan jin pun gemetar ketika mendengar ayat-ayatnya. Sebagai penutup, kisah-kisah horor yang tersebar di masyarakat sebaiknya bukan hanya dilihat dari sisi hiburan atau misteri, tapi juga sebagai pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan dunia yang tak kasat mata. Dunia itu nyata dan kita diminta untuk meyakininya, tapi bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Karena sejatinya, orang yang beriman dan berilmu tidak akan mudah diperdaya oleh kegelapan. Mereka tahu bahwa cahaya Allah jauh lebih kuat daripada segala tipu daya jin. Salur. Kan wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669 010 013 98307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.